Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, jika Anda adalah seorang Kristen, seorang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, renungan ini adalah untuk saudara. Sebagai pengikut Yesus Kristus atau Kristen, tentunya saudara dan saya adalah yang menjalankan semua yang Yesus Kristus ajarkan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, khususnya di dalam keempat Injil yang ada dalam Alkitab. Jadi bagi saudara pengikut Kristus, tentunya tidak dapat disangkal lagi bahwa kita semua adalah yang mengikuti semua ajaran-ajaran yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, renungan ini adalah untuk saudara yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus. Tapi, apakah benar saudara adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati? Yang benar itu, saudara perlu mengikuti dengan teliti firman Tuhan pada saat ini. Ketika Yesus berada di dunia ini, salah satu pengajaran yang diajarkan olehnya ketika dia mengatakan kepada para muridnya dulu bahwa akan ada pengajar-pengajar atau ajaran-ajaran yang sesat. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, kata-kata Yesus Kristus sendiri kepada para muridnya pada saat itu. Dan tentunya ini untuk para muridnya juga yang ada sekarang ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara-saudara, kita perlu perhatikan di sini konteksnya adalah ketika Yesus mengatakan akan ada, bahkan sudah ada pada saat itu, nabi-nabi palsu. Siapa mereka? Mereka adalah yang dikatakan seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Kalau kita lihat konteks di sini, Yesus memberikan amaran bahwa yang dikatakan nabi-nabi palsu adalah di kalangan orang-orang yang mengaku pengikut Yesus sendiri. Artinya di kalangan orang-orang Kristen. Dia katakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini yang dikatakan oleh Yesus. Lebih lanjut dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, Yesus memberikan amaran kepada kita bahwa kalau ada nabi, kalau ada orang yang menjadi pemimpin di dalam gereja, di dalam persekutuan umat-umat Tuhan, pengikut Yesus ini, lalu mereka menyatakan pekabaran-pekabaran atau ajaran-ajaran yang sesat, kita bisa lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dia benar adalah orang yang memiliki Roh Kudus di dalam menyampaikan pekabarannya,
maka kita akan melihat orang-orang ini dalam kehidupan sehari-hari. Buah roh itu akan kelihatan dalam kehidupannya. Tidak mungkin sesuatu yang baik lalu kelihatan dalam kehidupannya yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang itu pada dasarnya tidak memiliki roh, hal-hal yang tidak benar, maka akan kelihatan juga dalam kehidupannya hal-hal yang tidak benar. Walaupun kelihatannya kata-katanya itu adalah manis, baik, dan bahkan keluar dari ayat-ayat firman Tuhan, tetapi semuanya itu adalah palsu, sesat ajarannya. Demikian yang Yesus katakan kepada para muridnya pada saat itu. Lalu berikutnya, ini yang perlu kita perhatikan sebagai pengikut Kristus. Yesus berkata, bukan setiap orang, di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Jadi bukan setiap orang yang berseru Yesus sebagai Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus digarisbawahi. Tidak semua orang sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak semua orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ini perlu digarisbawahi, saudara-saudara. Lalu Yesus katakan, siapa yang akan masuk dalam kerajaan surga? Kalimat berikutnya dalam Matius pasal 7 ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara, kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itu yang Yesus Kristus katakan. Yang akan mewarisi kerajaan surga. Jadi bukan sebagai pengaku saja. Oh, saya orang Kristen. Saya pengikut Yesus. Tidak demikian. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Bapa, kehendak Allah di surga, merekalah yang akan masuk atau mewarisi kerajaan surga. Ini sangat jelas bagi kita umat Kristen. Jangan menjadi pengaku saja, tetapi pelaku firman. Dalam hal apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Karena Yesus sendiri katakan, kalau mereka cuma bicara-bicara, wah saya mengaku sebagai pengikut Yesus, lalu mereka berseru di dalam nama Yesus, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, sekedar saja. Tidak semua orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan semua kehendak Bapa di surga. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Sebelum kita melihat arti yang sebenarnya, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal 7 ayat 22. Yesus berkata, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 22 dan ayat 23 perlu digarisbawahi juga.
Saudara perhatikan, Yesus berkata bahwa pada hari terakhir, artinya di zaman di mana dunia ini akan berakhir. Tentunya kita percaya bahwa saat ini adalah di zaman akhir. Dan firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Yesus itu juga berlaku kepada kita sebagai pengikut Kristus yang hidup di akhir zaman ini. Dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri bahwa pada hari terakhir banyak orang juga akan berseru, Tuhan, Tuhan. Berseru di dalam nama Yesus. Dan ini saudara, perhatikan. Orang-orang yang berseru itu berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, siapa yang dimaksudkan orang-orang ini? Bernubuat di dalam nama Yesus. Mengadakan mujizat di dalam nama Yesus. Dan ini di hari-hari terakhir, di zaman akhir. Siapa mereka-mereka ini? Selain mereka adalah pengikut Kristus, mereka ini adalah hamba-hamba Kristus, hamba Tuhan, hamba Allah, para pemimpin gereja, para pendeta yang berdiri di mimbar yang menyatakan firman Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus mengatakan demikian, bahwa mereka-mereka di hari-hari terakhir yang mengadakan nubuat, yang mengadakan penyembuhan, mengusir setan, membuat mujizat. Orang-orang ini yang ada di mimbar, yang biasa berkhotbah. Dan ini adalah para hamba Tuhan, para evangelis, para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Dan Yesus katakan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Karena dikatakan Yesus, dia berterus terang. Dikatakan aku tidak pernah mengenal mereka ini. Dia katakan aku tidak pernah mengenal kamu yang mengatakan aku bernubuat di dalam namamu, mengusir setan, mengadakan mujizat dalam namamu. Yesus Kristus sendiri katakan aku tidak kenal mereka. Dan mereka ini dikatakan pembuat kejahatan. Saudara, apa kejahatan-kejahatan yang dibuat? Padahal mereka ini adalah pengikut Yesus, para hamba Tuhan, para pendeta yang biasa mengadakan KKR, penyembuhan ilahi, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus katakan aku tidak kenal mereka, karena mereka adalah pembuat kejahatan. Saudara-saudara perhatikan, ini amaran yang Yesus katakan kepada seluruh pengikut Kristus. Jangan sampai ajaran-ajaran sesat itu ada di kalangan kita, umat-umat Tuhan. Yesus katakan tadi bahwa mereka-mereka yang dikatakan nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang berdiri di mimbar, orang-orang yang biasa mengadakan mujizat, yang bernubuat, yang bisa mengusir setan. Tetapi Yesus katakan mereka ini pembuat kejahatan. Mereka ini tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Ini yang perlu kita dalami. Apa itu kehendak Bapa di surga? Mengapa mereka dikatakan pembuat kejahatan? Mari kita lihat dalam konteks firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, mengapa mereka dikatakan pembuat kejahatan? Kalau dalam konteks Alkitab, firman Tuhan mengatakan, pelanggaran akan hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan adalah dosa. Ya, itu yang pertama, definisi dari dosa. Lalu dikatakan juga, setiap orang yang tidak berdasarkan iman di dalam kehidupannya, memiliki iman setelah mendengarkan firman Tuhan, maka dia memiliki iman. Karena setiap orang yang beriman oleh karena mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika orang itu ragu-ragu dan tidak menjalankan firman Tuhan itu, maka mereka dikatakan berdosa. Jadi iman yang tidak dijalankan atau ragu-ragu terhadap firman Tuhan itu dosa. Definisi
dosa yang ketiga dalam firman Tuhan dalam Alkitab adalah sesuatu yang baik yang kita ketahui tetapi kita tidak jalankan, itulah dosa. Jadi saudara-saudara sekalian, mengapa para hamba Tuhan, orang-orang yang biasa berdiri di mimbar, yang mengadakan mujizat, bernubuat, mengusir setan, Yesus katakan mereka ini pembuat kejahatan, tidak ada dalam kerajaan surga, karena mereka tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan, 10 perintah-perintah moral hukum Tuhan. Atau mereka sudah tahu hal-hal yang baik tapi tidak dijalankan. Itu dosa. Dan yang ketiga, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mereka beriman. Dan iman itu bukan cuma didengar saja tetapi harus dijalankan. Dan dikatakan mereka yang tidak beriman, mereka berdosa. Saudara-saudara, definisi dosa tadi, segala perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan yang dilanggar, itu adalah dosa. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan selanjutnya katakan mengenai mengapa mereka dikatakan pembuat kejahatan. Karena mereka berdosa terhadap perintah Tuhan, hukum Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara, perhatikan. Siapa saja yang menuruti semua atau seluruh hukum itu, perintah Tuhan itu, perintah Bapa di surga itu, tetapi cuma satu saja diabaikan. Firman Tuhan katakan, dia sama saja melanggar semuanya perintah itu. Saudara perhatikan, saudara hubungkan dengan apa yang Yesus katakan tadi. Dalam Matius pasal 7, Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan artinya pelanggar hukum. Dan Yakobus katakan, satu saja hukum yang kita langgar dari 10 hukum Tuhan sama dengan melanggar semuanya. Ini firman Tuhan yang katakan. Lalu Yakobus maksudkan ini hukum yang mana? Kita lihat ayat berikutnya. Sebab di dalam Yakobus 2 ayat 11. Tadi ayat yang 10, ayat 11 katakan. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi saudara perhatikan, ayat 11 ini dalam Yakobus pasal 2, di mana hukum yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh? Itu adalah 10 perintah Tuhan, 10 hukum moral. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Karena dikatakan jangan berzina, jangan membunuh. Jadi Yakobus mengatakan kalau semuanya dilaksanakan, satu saja tidak dijalankan, sama dengan bersalah terhadap semuanya. Dan di dalam hukum ini ada kata jangan berzina, jangan membunuh. Jadi kalau kita lihat itu terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Di dalam ayat yang ke-13 Keluaran 20 dikatakan jangan membunuh. Ayat 14 jangan berzina. Jadi inilah hukum yang dimaksud. Ketika kita mengatakan kita menuruti hukum Tuhan, tetapi melanggar satu saja, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, sama saja kita melanggar semuanya.
Dan itulah yang dikatakan Yesus kepada para muridnya, bahwa ketika seseorang yang berada di mimbar sebagai pengkhotbah, dia membuat mujizat, dia mengadakan penyembuhan, bernubuat, tetapi dia melanggar satu saja hukum, dia dikatakan pembuat kejahatan. Dia tidak ada dalam kerajaan surga. Jadi 10 hukum Tuhan itu ada dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Saudara-saudara, apakah saudara benar-benar sebagai pengikut Kristus? Yesus katakan, kalau engkau sebagai pengikut Yesus, engkau akan menjalankan perintah-perintah Yesus, hukum-hukum Tuhan. Saudara sebagai pengikut Yesus, tentu saudara adalah yang mengasihi Yesus. Tetapi kalau saudara mengasihi Yesus, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Yesus. Dan perintah itu adalah apa? Hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya. Dan itu di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Sekarang, kalau saudara benar pengikut Kristus, saudara perhatikan di dalam 10 perintah Tuhan, ke-10 firman yang dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Benarkah saudara adalah pelaksana semua perintah Tuhan, semua hukum Tuhan? Kalau benar, saudara akan mewarisi kerajaan surga nantinya. Sebagaimana yang Yesus katakan. Jangan sampai Yesus katakan apa? Enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Satu saja saudara tidak jalankan, sama dengan saudara tidak menjalankan semuanya. Sekarang, mari kita konfirmasi di dalam 10 perintah Tuhan. Apakah saudara menjalankan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Perintah atau hukum yang pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di langit, di bumi, di air. Apakah saudara jalankan? Perintah yang ketiga, hukum yang ketiga. Jangan sujud menyembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu hukum penting. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan saya lewat. Lalu yang berikut, hormatilah ayah dan ibu. Ini hukum-hukum perintah-perintah Yesus katakan. Kalau kita mengasihi Yesus, turutilah segala perintah. Ini perintah. Jangan membunuh, jangan berzina. Bagaimana Yakobus katakan, salah satu isi dari hukum yang dibunuh adalah jangan membunuh, jangan berzina. Lalu hukum Tuhan yang berikut, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, dan jangan menginginkan barang besar. Nah, inilah perintah-perintah Tuhan 10. Mungkin saudara katakan, saya sudah jalankan. Tapi saudara fokuskan di hukum yang keempat. Perintah yang Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah saudara sudah jalan? Yang mana itu hari Sabat? Ini perintah Yesus. Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara harus mengikuti perintah. Karena saudara adalah pengikut Kristus yang benar, yang terjadi. Bukan cuma katanya, tapi menjalankan perintah. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ayat yang ke-9, Keluaran 20 ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Jadi hari Sabat itu saudara, hari ke-7
hari Sabat Tuhan. Maka jangan melakukan pekerjaan semuanya. Anak laki-laki, anak perempuan, hamba laki-laki atau perempuan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti, ini Tuhan, ini Yesus Kristus, berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara, hari Sabat bukan sekedar saja kita berhenti, tetapi kita kuduskan, beribadah pada hari Sabat itu. Dan hari Sabat itu berdasarkan firman Tuhan itu adalah hari ke-7. Hari ke-7. Hari ke-7 kalau kita lihat kalender itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Bukan hari-hari yang lain. Jadi hari Sabtu. Hari Sabat. Lalu saudara katakan, berdasarkan kalender sekarang, hari yang ke-7 itu hari Minggu, bukan hari Sabtu. Oke. Manusia bisa saja merubahnya. Sekarang kita konfirmasi dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Kita perlu melihat firman Tuhan. Saya bertanya kepada saudara, tentu saudara sudah tahu. Kapan Yesus Kristus mati? Hari apa? Tentu kita sudah tahu semua. Hari Jumat. Maka ada istilah Jumat Agung. Di mana Yesus Kristus itu mati. Lalu Yesus bangkit hari keberapa? Hari pertama. Hari Minggu. Nah, sekarang kita lihat. Hari Sabat itu hari apa? Mari kita perhatikan ya. Di dalam Matius pasal 28. Ayat yang pertama. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat. Ya, perhatikan. Setelah hari Sabat lewat. Menjelang menyingsingnya fajar. Pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Dan seterusnya. Saudara tahu ini. Setelah hari Sabat lewat. Itu adalah hari Minggu. Hari pertama. Di mana Yesus Kristus bangkit. Malaikat Tuhan yang perkasa itu datang. Di kubur Yesus. Dan para wanita. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka menengok kubur Yesus yang sudah tidak ada. Karena sudah bangkit Yesus. Itu hari Minggu. Hari pertama. Dan dikatakan apa tadi? Setelah hari Sabat lewat. Itu hari Minggu. Setelah lewat hari Sabat. Jadi hari Sabat hari apa? Hari di antara hari Jumat dan hari Minggu. Hari apa lagi kalau bukan hari Sabtu? Saudara-saudara, sangat jelas. Ya. Jadi, apakah benar saudara menjalankan hukum yang keempat? Hari Sabat. Beribadah dan menguduskan hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7 itu. Benar atau tidak? Saudara-saudara, jangan sampai Yesus katakan, "Enyalah engkau pembuat kejahatan yang tidak menjalankan perintah Bapa, yang tidak menjalankan hukum-hukum Tuhan." Yakobus katakan satu saja tidak dijalankan, sama saja melanggar semua hukum Tuhan itu. Saudara, sampai di sini kembali saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sebagai pengikut Yesus sejati yang sebenarnya orang Kristen, saudara perlu memeriksa diri kembali. Kalau benar-benar saudara adalah pengikut Yesus Kristus, maka saudara akan menjalankan perintah Yesus. Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara akan menjalankan perintah Yesus. Itu yang Yesus katakan. Dan kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan, pengikut Yesus, para pendeta, yang berdiri di mimbar, yang bernubuat, menyembuhkan, dan mengadakan mujizat, saudara harus memeriksa diri. Apakah saudara sebagai nabi yang asli atau nabi palsu? Kalau nabi palsu, saudara akan dienyahkan dari muka bumi ini. Saudara dikatakan pembuat kejahatan. Karena tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan benar,
dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Kalau benar saudara pengikut Yesus, bahkan para hamba Kristus, saudara akan menjalankan perintah yang keempat, hukum hari Sabat. Saudara akan menguduskan hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu itu. Sekarang saudara diharapkan mengerti. Jadi apakah saudara pengikut Kristus sejati sekarang? Saudara harus introspeksi. Kalau saudara belum menjadi pengikut Kristus, saat inilah saudara diundang untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menjalankan semua perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Menguduskan hari Sabat, hari Sabtu, hari yang ketujuh. Yang adalah perintah Tuhan yang keempat. Saudara-saudara, saya mengajak untuk kita semua. Jika saudara belum masuk di dalam kehidupan yang sebenarnya sebagai pengikut Kristus, mari bergabung dengan umat-umat Tuhan yang lain yang sudah menjalankannya, yang menjalankan kehidupan yang benar di dalam menjalankan semua perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, di dalam menguduskan hari Sabat, hari Sabtu, hari yang ketujuh itu. Kiranya Tuhan Yesus akan menggerakkan hati saudara melalui Roh Kudus untuk menerima panggilan dan undangan Yesus Kristus melalui firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan tidaklah kebetulan, tetapi atas tuntunan Roh Kudus, dan saudara akan bergabung dengan pengikut Kristus yang sebenarnya, yang menguduskan hari Sabat, hari Sabtu, hari yang ketujuh. Karena ini adalah perintah Tuhan, hukum Tuhan yang perlu dijalankan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin.